Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang berbahagia. Alhamdulillah kalian sudah memasuki semester baru ya. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran matematika. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pangkat 3. Kalian masih ingat enggak tentang pangkat 2? Nah, saya punya bilangan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. Kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Kalau 4 pangkat 2 artinya adalah 4 kali 4. Dan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kita lihat kembali dan kita ingat-ingat, ternyata kalau bilangan dipangkatkan 2, maka perkaliannya akan berulang sebanyak 2 kali. Maka bisa kita simpulkan bahwa pangkat itu sama dengan perkalian Contoh, misalkan saya punya bilangan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. Contoh lagi, 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4. Perkalian 4 sebanyak 3 kali. Contoh lagi, 2 pangkat 4 berarti perkalian berulang 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Contoh selanjutnya adalah 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3. Perkalian bilangan 3 sebanyak 5. Jadi anak-anak, pangkat itu sama dengan perkalian berulang. Nah, kita akan mempelajari khusus tentang bilangan yang pangkatnya 3. 1 pangkat 3 artinya 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Berikutnya lagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah perkalian 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 27. Setelah 3 adalah 4. 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya 64. Dan sampai dengan angka 5 dulu. 5 pangkat 3 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya sama dengan 125. Ini adalah contoh-contoh bilangan pangkat 3. Selain 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, masih banyak sekali bilangan-bilangan pangkat 3. Ada 6 pangkat 3, 7 pangkat 3, dan seterusnya. Bilangan-bilangan 1, 27, 64, 125, dan seterusnya ini dinamakan bilangan kubik. Kubik itu artinya pangkat 3. Nah, selain contoh ini, misalkan contoh lagi bilangan kubik adalah 1000. 10 pangkat 3, hasilnya 1000. Maka 1000 termasuk bilangan kubik. Oke, bisa difahami. Sekarang kita akan mencoba contoh soal yang pertama adalah sebutkan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300.
Kita akan mencari hasil pangkat 3 dari bilangan-bilangan mulai dari 1 sampai dengan 7. Di sebelah kanan kita lihat 1 pangkat 3 hasilnya 1, kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan seterusnya sampai dengan 7 pangkat 3 hasilnya 343. Kita cari bilangan hasil pangkat 3 yang berada di antara 100 dan 300. Siapa saja mereka? Ternyata setelah kita cari, dua bilangan itu adalah 125 dan 216. Jadi, bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300 adalah 125 dan 216. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Anak-anak harus diperhatikan bahwa untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kalian harus mengingat kembali mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh 1. 4 pangkat 3 kita hitung terlebih dahulu, hasilnya adalah 64. Kemudian 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Setelah pangkatnya kita selesaikan, kemudian baru dijumlahkan. 64 ditambah 125 hasilnya 189. Ingat, pangkat dikerjakan terlebih dahulu. Contoh 2. Ada tanda kurung. 4 ditambah 5 pangkat 3. 4 tambah 5-nya di dalam kurung. Ingat, kalau ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, sebelum dipangkatkan, yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Baru setelahnya 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 adalah 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya 729. Contoh 3. Sekarang dikurangi, ada tanda kurung. 2 yang di dalam kurung kita selesaikan dulu, yaitu 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah 5. Kemudian 5 pangkat 3 hasilnya 125. Bagaimana anak-anak, bisa ya? Oke, masih ada 2 contoh lagi. Contoh yang keempat sekarang. Ada perkalian. Nah, langkah pertama, tetap yang kita kerjakan adalah yang pangkat, yaitu 4 pangkat 3 kita kerjakan dulu, hasilnya 64. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8. Setelah itu baru 64 dikali 8. Hasilnya adalah 512. Contoh yang terakhir yang lebih panjang daripada yang lainnya ada perkalian dan pengurangan. Langkah pertama kita selesaikan pangkat 3 dulu. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Baru kemudian kita hitung perkalian, yaitu 27 dikali 8. 27 dikali 8 hasilnya 216, kemudian dikurangi 125, maka hasil akhirnya adalah 91. Ingat, ada perkalian dan pengurangan, yang dikerjakan adalah perkalian, baru pengurangan. Baik anak-anak, mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang akan saya berikan nanti.
Sampai ketemu pada pelajaran matematika berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Dan kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.